tingkatkan tekad kuatkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam praktik coaching. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan rubrik yang akan dikembangkan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, Bu. Baik ya Pak, sebelum kita memulai praktek coaching ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya di sini bertindak selaku pengamat. Terus di sini ada Bapak Muhammad Imran. Bapak Muhammad Imran di sini sebagai coach. Terus ada Pak Suwardi yang bertindak sebagai coach. Baik, baik Pak Imran ya. Sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach, untuk Pak Imran. Ya, Yang pertama, ya baik Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Imran pada kegiatan hari ini? kalau kompetensi coaching Bu, yang mau sama kembangkan itu ada 3. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh ya, oke. Jadi ada 3 ya Pak ya. Iya, Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Bapak akan observasi dalam diskusi kali ini? dalam proses coaching sebentar Bu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Bu. Oh ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak ya? Ya, benar sekali, Oke, Bu. baik. Terus kira-kira apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Indikatornya Bu, di mana coach ini bisa secara mandiri menemukan ide-ide atau solusi dari masalahnya. Jadi bukan dari saya Bu, tapi dari dirinya sendiri yang menemukan. Seperti itu Bu. Oh ya, oke. Baik ya Pak ya. Semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coachee, antara Pak Imran dan Pak Suwardi, sebentar bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah Pak Suwardi untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Oke, baik. Langsung saja Pak Imran dan Pak Suwardi untuk melaksanakan proses coaching. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rara atas kesempatannya. Sebelum saya mulai proses coaching ini, saya mau memberitahu dulu ke Pak Suwardi bahwa apa yang kita lakukan ini, saya rekam ya Pak, ini untuk kebutuhan dokumentasi dan hanya fasilitator yang mengetahui. Mungkin bisa juga pihak luar jika Bapak mengizinkan untuk membagikannya Pak, seperti itu. Ya, siap Pak Imran. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi sudah lama menunggu ya? Ya, alhamdulillah. Ya, kan semalam Tapi Bapak itu tetap bersemangat untuk menunggu. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Jadi Bapak Ya, kan betul Pak. semalam menelpon
bahwa ada hal yang mau Bapak bicarakan. Betul ya, Pak? Ya, betul, Pak Imran. Mohon maaf, Pak, kalau boleh tahu kira-kira apa masalah Bapak yang membuat Bapak ingin bertemu dengan saya? Iya, Pak. Ini keresahan saya di kelas pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi ini juga menjadi keresahan teman rekan sejawat sebagai guru kelas. Di siswa saya itu di kelas 4, itu di setiap asesmen sumatif akhir, setiap materi, itu mayoritas siswa selalu mendapatkan nilai yang rendah. Ya, jadi sangat jarang sekali kita temukan ketika melakukan asesmen sumatif akhir itu, anak-anak mendapatkan nilai yang kita harapkan seperti itu. Mungkin itu Pak, padahal kita sudah berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan baik, tapi yang kita dapatkan dari jawaban itu tidak sesuai dengan harapan biasanya. Saya kira itu Pak. Oh iya, baik, Pak. Jadi kalau saya simpulkan, masalah Bapak ini berhubungan dengan siswa ya, atau muridnya, di mana murid pada saat ujian akhir atau sumatif hasil hasil belajarnya itu rendah. Begitu ya, Pak? Iya, betul Pak. Oh iya. Oh ya, Pak. Jadi sebelum itu saya mau tanyakan ke Bapak, kira-kira setelah kita diskusi ini atau sharing-sharing ini, apa kira-kira harapan dari Bapak? Bercakap-cakap Pak ya, saya bisa mendapatkan cara atau ide bagaimana meningkatkan ya hasil belajar anak. Mungkin ada solusi Pak nanti yang bisa kita bicarakan bersama seperti itu. Oh ya, baik, Pak, kalau seperti itu harapannya, semoga setelah kita diskusi ini, Bapak bisa menemukan solusi sendiri. Tapi Pak, saya mau tanya lagi, kalau misalnya Bapak mengukur tingkat kompetensi siswa yang ada di kelas Bapak ini, kira-kira posisinya ada di nomor berapa, Pak? Misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira ada di nomor berapa? Iya, kalau untuk saat ini sepertinya anak-anak saya itu berada di angka 5. Dengan melihat persentase jumlah yang tidak memperlihatkan hasil asesmen yang kita harapkan seperti itu. Oh ya, baik, Pak. Jadi kalau Bapak sudah menemukan solusi, harapan Bapak sudah berada di angka berapa, Pak, dari angka 5 ini? Ya, mudah-mudahan setelah hari ini ada solusi yang diberikan. Saya berharap itu bisa berada di angka 8 atau 9 lah, seperti itu. Ya, Intinya anak-anak saya itu mayoritas nanti sudah bisa memperlihatkan hasil belajar atau hasil asesmen yang sesuai yang kita harapkan begitu. ya, Alhamdulillah kalau harapan Bapak seperti itu, semoga nanti setelah kita coaching ini, Bapak bisa mencapai, siswanya itu bisa mencapai angka 9 ya, Pak. Oh ya, Pak, maaf lagi. Kalau dari masalahnya tadi, kira-kira menurut Bapak sendiri ya, kira-kira apa penyebabnya sehingga pada saat tes ini hasil belajar murid itu tersebut rendah, Pak? Kira-kira menurut Bapak dulu. Iya, jadi yang saya rasakan mungkin Pak ya, terkait dengan kenapa hasil sumatif anak-anak saya ini rendah, mungkin semangat belajar mereka itu tidak terlalu maksimal begitu. Mungkin dia cepat bosan, mungkin pembelajaran saya juga Pak, mungkin yang kurang menyenangkan, sehingga mereka itu tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal dari saya. Kemudian mungkin juga saya tidak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan
yang diharapkan. Contohnya itu kan anak-anak harus belajar berdasarkan kebutuhannya. Ya, yang kita pelajari kemarin kan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Memang itu belum secara maksimal saya lakukan di kelas. Kemudian mungkin ya kurangnya apa ya latihan. Seperti yang kita kenalkan ada namanya tes formatif Pak ya, atau asesmen formatif yang mungkin itu tidak terlalu maksimal saya lakukan Pak, sehingga anak-anak saya mungkin hasil asesmen sumatifnya rendah seperti itu. Ya baik Pak. Jadi yang saya tangkap di sini ada 3 permasalahan ya Pak. Jadi yang pertama masalah rendahnya motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua, yang mungkin gaya belajarnya susah ini tidak dioptimalkan. Dan yang ketiga, yang asesmennya mungkin yang perlu ditambah. Jadi ada asesmen sebelum yang penilaian akhir ini. Kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira dari masalah pertama dulu Pak, apa kira-kira solusi dari Bapak? Untuk masalah yang pertama dari 3 masalah ini, masalah pertama dulu, kira-kira apa solusi atau apa kira-kira rencana dari Bapak? Iya, untuk yang masalah pertama tadi terkait dengan anak-anak itu mungkin perlu belajar dengan dia senang begitu ya. Saya akan mencoba menerapkan nanti strategi-strategi pembelajaran yang mungkin lebih kepada minat mereka apa seperti itu sehingga muncul dari dalam dirinya untuk mau belajar. Karena mungkin selama ini konsep yang saya sampaikan di kelas itu tidak terlalu sepenuhnya diharapkan oleh atau diinginkan oleh siswa. Mungkin nanti saya akan mencoba pembelajaran yang menyenangkan lah begitu. Mungkin juga nanti di sela-sela pembelajaran itu saya berikan ice breaking dan seterusnya supaya anak-anak merasa bahwa ternyata pembelajaran pendidikan agama Islam itu nyaman dan bisa memberikan kesenangan buat mereka sehingga mungkin nanti akan berpengaruh terhadap fokus mereka terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya akan coba menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa menyenangkan mereka seperti itu. Ya, super sekali jawaban Bapak. Jadi semoga nanti bisa diterapkan. Semoga anak-anaknya nanti bisa menjadi senang saat belajar. Untuk pertanyaan kedua Pak, kira-kira terkait gaya belajarnya, apa kira-kira solusi dari Bapak sendiri? Apa yang Bapak akan lakukan terkait poin kedua ini? Iya, jadi yang untuk poin kedua, memang selama ini saya belum terlalu menerapkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, khususnya di gaya belajar. Jadi mungkin ke depan saya akan mencoba mengidentifikasi dulu siswa saya. Mungkin ada yang audio, kemudian ada yang visual, atau ada yang gabungan keduanya, kemudian ada yang kinestetik. Nah, setelah saya melakukan identifikasi itu mungkin saya akan mencoba mencari strategi-strategi pembelajaran yang tepat untuk mereka. Misalnya kalau audio visual, saya membuat PowerPoint yang menarik untuk mereka belajar, menampilkan video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya akan sampaikan. Kemudian mungkin untuk yang audio kita lebih banyak memberikan informasi-informasi dalam bentuk suara yang mungkin mereka akan fokus dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk anak-anak kita yang mungkin suka bergerak dalam konteks ini kinestetik, itu ya mungkin saya akan membuat permainan-permainan yang bisa membuat mereka nyaman, senang, dan dia bergerak pada saat pembelajaran. Jadi mungkin kita banyak bermain kartu-kartu atau strategi-strategi lain yang mungkin anak-anak kita itu banyak dan bisa mengakomodir kebutuhan gaya belajar mereka begitu. Pak, alhamdulillah Pak, super sekali. Jadi seperti yang pernah saya pelajari juga Pak mengenai gaya belajar. Jadi siswa ini tidak boleh disatukan gaya belajarnya, harus disesuaikan masing-masing. Yang audio mungkin bisa digabungkan dengan audio, yang visual dengan kinestetik dengan kinestetik supaya kompetensi mereka itu bisa berkembang penuh. Ya seperti itu Pak. Itu pengalaman saya. Kemudian terkait pertanyaan yang ketiga, permasalahan ketiga. Apa kira-kira rencana Bapak ke depannya? Ya, jadi rencana saya ke depan
tentu saja saya berusaha bagaimana pembelajaran yang menyenangkan ini saya lakukan. Kemudian melaksanakan tadi, membuat perencanaan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan mereka dan melaksanakan pembelajaran tersebut. Saya juga akan mencoba Pak, mungkin harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Ya, yang ini yang mungkin kemarin saya sangat lemah lakukan itu yang disebut dengan peer assessment. Jadi memperbanyak formatif. Mungkin dalam bentuk strategi-strategi yang berbeda. Misalnya kemarin kita sudah mendapatkan informasi atau cara bagaimana kita melakukan atau memformat kegiatan formatif itu supaya tidak terasa bahwa anak ini sedang dievaluasi begitu. Misalnya kita gunakan tiket keluar, jadi anak-anak sebelum keluar atau pulang itu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa jawab. Kemudian ada tiket masuk, misalnya sebelum mereka masuk itu kita tes dulu atau kita berikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah mereka dapatkan. Kemudian mungkin ada juga yang namanya berbagi 30 detik. Jadi anak-anak itu akan menyampaikan apa-apa yang menjadi informasi yang dia dapatkan, yang dia sampaikan sebelum pulang atau sebelum dia masuk ke dalam kelas. Dan mungkin ada satu lagi Pak yang disebut dengan itu nama dalam toples begitu. Jadi dia namanya dimasukkan ke dalam toples, kemudian kita acak, kemudian kita berikan materi atau tema yang dia harus jawab atau dia harus jelaskan berdasarkan nama yang kita cabut tadi dalam toples tersebut. Dan mungkin banyak lagi Pak konsep lain yang saya bisa terapkan dalam proses ujian atau tes formatif ini begitu. Ya, super sekali Pak. Jadi ternyata dari diskusi kita ini Bapak sebenarnya sudah menjawab ya. Sudah menjawab apa-apa saja permasalahan yang Bapak hadapi. Dan ada tadi 3, mungkin Bapak bisa simpulkan ketiga solusi yang Bapak sendiri jawab. Kemudian menurut Bapak yang mana yang perlu Bapak lebih dahulu untuk diterapkan? Jadi mungkin Bapak simpulkan dulu ketiganya, kemudian jelaskan yang mana lebih dahulu Bapak terapkan. Ya, jadi dari ketiganya itu Pak mungkin yang lebih mudah dan lebih simpel untuk dilaksanakan dalam waktu dekat itu adalah penilaian tadi Pak, yang peer assessment itu, yang berkelanjutan, yang formatif itu. Karena kenapa itu tidak perlu bahan-bahan atau media-media yang ribet, yang rumit. Cukup kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan atau menstimulus anak-anak kita sehingga dia bisa menjawab pertanyaan, dan itu tidak lama Pak waktunya. Kalau misalnya yang berkebutuhan sesuai kebutuhan tadi kan yang berdiferensiasi kan mungkin agak lama, kita harus buat perencanaannya dulu, medianya dan seterusnya. Kemudian begitu pula dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya akan fokus dulu yang pertama itu ya itu tadi bagaimana melaksanakan formatif itu secara berkelanjutan, kontinu, sehingga anak-anak betul-betul bisa terangsang untuk dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Gitu. Baik Pak, super sekali jawaban Bapak. Jadi Bapak mendahulukan yang untuk yang tesnya ya Pak. Kemudian kira-kira kapan Bapak mau terapkan ini? Ya, karena saat ini Pak kita kan alhamdulillah masih libur Ramadan. Kemudian ini juga anak-anak kan masih berada di pertengahan pembelajaran atau disebut dengan tengah semester. Jadi masih ada waktu untuk bagaimana melakukan formatif tadi lebih maksimal. Jadi saya akan upayakan Pak, pas masuk nanti ini belajar, itu sudah kita terapkan konsep yang tadi saya sampaikan melalui perbincangan kita ini. Baik Pak, alhamdulillah. Jadi Bapak sudah mempunyai rencana ke depannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Pak, saya mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita saling sharing tadi yang barusan ini Pak? Ya, alhamdulillah Pak, ada solusi tentu saja yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita ini, dan tentu saja itu membuat saya lega karena selama ini
ini menjadi pikiran saya selama beberapa rendahnya. Dan ini juga akan saya bagi ke teman-teman yang di kelas tersebut, yang mengajar di kelas tersebut, mungkin bisa mengikuti strategi-strategi yang saya sampaikan ke Pak Imran hari ini. Ya, amin Pak. Semoga harapan Bapak bisa terwujud. Ya, mungkin mohon maaf Pak karena waktu terbatas. Alhamdulillah Bapak sudah juga menemukan solusi atas masalahnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Dan kalaupun ada masalah yang Bapak mau tanyakan atau ceritakan, mungkin bisa sharing lagi ya Pak. Ya, siap Pak Imran. Ya, saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah kita saksikan tadi kegiatan coach dan coaching antara Pak Imran dan Pak Suwardi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya sudah amati sewaktu proses pelaksanaan coaching tadi ya Pak. Yang pertama itu saya lihat di sini Pak Imran sebagai coach sudah sangat antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan-pertanyaan itu semuanya sudah berbobot dan cara menyampaikan cara Pak Imran juga menyampaikannya kepada Koci sudah sangat jelas. Terus kemudian tadi juga di dalamnya juga sudah ada identifikasi. Terus ada juga mengeksplorasikan dari apa yang disampaikan oleh Koci. Terus di situ juga tadi yang saya amati sudah ada rencana aksinya, sudah ada solusi dapat digambarkan seperti yang dikatakan oleh Pak Suwardi. Pak Suwardi akan meningkatkan hasil belajar siswanya di kelas 4 dengan cara memberikan ice breaking, pembelajaran menyenangkan, mungkin dengan cara permainan kartu, terus strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, terus Koci juga menemukan solusi dengan menemukan solusinya sendiri dengan membelajarkan anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi terus saya juga di sini melihat ada tanggung jawab di dalamnya, tanggung jawab mandiri. Terus praktek coaching ini juga sudah sangat baik. Saya bangga sama Pak Imran dan Pak Suwardi karena di dalamnya sudah terlihat sekali alur tirta yang baik dan jelas ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah bagus dan sudah sangat jelas Pak. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Imran. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi, Pak? Yang saya sudah lakukan, Bu, yang utama adalah bisa melakukan alur serta ini dengan baik. Jadi semua alur serta ini sudah terpenuhi. Saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi, saya sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan kompetensi yang ingin saya capai juga saya sudah penuhi, di mana saya menghadirkan kehadiran penuh di sini. Saya mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh coachnya. Jadi dari jawaban coach tersebut, saya menggali lagi pertanyaan yang bisa memancing coach ini mengeluarkan ide-ide terkait masalahnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, Pak. Jadi terus yang pertanyaan yang kedua, apa indikator dari tercapaian tujuan pengembangan yang tadi Bapak sudah laksanakan? Kalau indikator keberhasilannya, Bu, jadi di mana coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Jadi bukan dari coachnya yang memberikan solusi, tapi coachnya sendiri yang menemukan masalah berdasarkan
menemukan solusi berdasarkan masalah yang telah dia sampaikan sebelumnya. Seperti itu, Bu. Adapun mungkin rencana ke depan yang mau saya kembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga lebih mempertajam solusi-solusi dari coachingnya. Seperti itu, Bu. Amin, amin. Oke, baik. Jadi saya berharap semoga ke depannya supaya kita semua dapat menerapkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran yang kita lakukan sekarang ya Pak di sekolah masing-masing. Oke, mungkin cukup dari saya ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Rara dengan Pak Suardi. Terima kasih Pak Imran, Pak Suardi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan pada sesi hari ini yang akan bertindak sebagai pengamat adalah saya sendiri. Kemudian Ibu Wahyuni akan bertindak sebagai coach dan Pak Imran akan bertindak sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Wahyuni berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang akan saya amati, yaitu alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Wahyuni. Nah, rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini yang telah saya sampaikan tadi. Nah, Ibu Wahyuni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau boleh tahu Bu Wahyuni pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu Wahyuni, ada 3 yang menjadi kompetensi Ibu Wahyuni nantinya yang saya amati dalam sesi coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Pak. Nah, dari ketiganya Bu Wahyuni, mana yang secara spesifik yang akan saya observasi, yang akan diobservasi? Iya, baik Pak. Jadi yang ingin saya spesifik lebih kembangkan, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif. Jadi presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, Ibu Wahyuni, dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini, kira-kira indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Ibu Wahyuni? Atau apa yang Ibu Wahyuni ingin harapkan dari kedua hal ini? Yang saya harapkan atau yang menjadi indikator pencapaian saya yaitu ketika coachee mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ibu Wahyuni, saya ulang lagi ya untuk memperjelas kembali. Jadi indikator yang diharapkan adalah ketika coachee mendapatkan solusi sendiri dari masalah yang sedang dihadapi. Ya, Oke, itu. Bu ya. Baik. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Wahyuni untuk melanjutkan sesi kita kali ini. Silakan Ibu Wahyuni.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyuni. Iya. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Bu Wahyuni. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sesi coaching ini akan direkam ya, Pak. Ini untuk keperluan program dan hanya fasilitator yang mendengarkan. Seperti itu. Oh iya, siap Bu. Ya, Tidak apa-apa. baik. Alhamdulillah ya, kita punya waktunya terbatas ya Pak. Jadi usahakan senyaman mungkin. Oh iya, siap Bu. Iya, dari apa yang saya dengar dari percakapan WhatsApp sebelumnya bahwa Pak Imran ini lagi ada masalah ya Pak yang ingin dibicarakan pada saat ini. Kalau boleh tahu masalah seperti apa yang menjadi kegalauannya Pak Imran pada saat ini? Oh iya, terima kasih Bu atas responnya. Jadi ada masalah Bu yang saya pikirkan selama ini yang menjadi beban saya. Antara lain itu Bu, masalah guru yang ada di sekolah saya. Baik, jadi masalah terkait rekan guru ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Iya. eh Kalau boleh tahu kira-kira ini spesifiknya masalah apa ya Pak? Oh ya, masalahnya Bu, teman-teman biasanya tidak mandiri dalam menyelesaikan tugas, dalam menyelesaikan tugas kedinasannya Bu. Misalnya pada saat kita disuruh membuat SKP, Ya. mereka itu sangat berharap saya menyelesaikan tugas tersebut. Dan bukan hanya 1-2 orang Bu, ada banyak, mungkin lebih dari 5, sehingga saya merasa terbebani. Belum lagi tugas saya lain seperti membuat SPT, membuat laporan kekayaan harta, bahkan ada yang beberapa rapornya itu mesti dibuatkan Bu. Jadi saya merasa terbebani atas tugas-tugas yang ini. Oh ya, baik. Jadi masalahnya itu yang pertama karena tidak mandiri ya, rekan-rekan sejawat itu tidak mandiri dan juga sering bergantung kepada Pak Imran. Seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Iya. Jadi bukan sering, sangat tergantung memang Bu. Iya, sangat tergantung. Bapak selalu ke saya. Ya, seperti itu ya. Baik. Kira-kira nih Pak Imran, setelah percakapan ini, apa yang menjadi harapannya Pak Imran setelah adanya diskusi atau percakapan yang kita lakukan sekarang ini? Kalau harapan saya Bu, saya berharap setelah proses coaching ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Saya bisa memontorkan saya agar mereka mandiri. Walaupun mesti dibimbing, mereka yang melakukan sendiri. Jadi bukan ke saya semuanya, mereka bisa melakukan sendiri, tapi didampingi mungkin seperti itu Bu. Jadi Iya. tidak berharap sepenuhnya. Oh begitu. Jadi harapannya Pak Imran ya, teman-teman yang pertama itu menemukan solusi atas masalah atau kegalauan yang dihadapi pada saat ini. Kemudian yang kedua itu Pak Imran bisa membantu rekan menjadi mandiri. Gitu ya. Ya, Jadi benar sekali, Bu. tidak tergantung lagi kepada Pak Imran. Nantinya rekan-rekan bisa mengerjakan tupoksinya atau tugasnya secara mandiri. Seperti itu ya Pak Imran. Ya, benar sekali Bu. Itu harapan saya. Semoga bisa mendapatkan solusi dari proses coaching ini Bu. Oke, baik. Nah, ada tidak yang menjadi hambatannya Pak Imran dalam mencapai tujuannya ini? Kalau hambatan, biasanya Bu, dari rekan yang sendiri yang merasa tidak mampu, kan biasa mereka mengatakan bahwa umur saya sudah tua, jadi tidak bisa melakukan hal ini. Begitu Bu. Jadi salah satunya itu usianya mungkin dianggap sudah tua. Dan mungkin rekan guru yang tidak mau belajar memang, karena ada mungkin umurnya masih 40, tapi ya dianggap mungkin umur 50-an ke atas.
Jadi tidak ada niat untuk belajar, itu hambatan salah satunya, Bu. Nah, begitu ya. Jadi hambatannya itu selain mungkin kurang percaya diri ya Pak Imran tentunya, ya, Iya, ya, seperti itu kayaknya, Bu. kurang percaya diri atas kemampuannya, begitu ya. Iya, Iya, iya. terus lagi mungkin karena ada senior atau mungkin usianya sudah tidak lagi muda ya. Jadi menganggap bahwa sudahlah ini minta tolong saja dikerjakan seperti itu ya Pak Imran. Ya, benar sekali, Bu. Itu yang terjadi selama ini. Jadi Iya. karena merasa mungkin tidak percaya diri, mungkin takut salah ya, diserahkan semuanya ke saya, Bu. Untuk lebih aman mungkin menurut mereka seperti itu. Iya baik. Kira-kira nih ya, eh, menurut Pak Imran, ada tidak kemungkinan rekan-rekan sejawat itu bisa mandiri atau ada tidak kira-kira kompetensi yang dimiliki untuk bisa dikembangkan sehingga rekan-rekan atau teman-teman ini bisa menjadi mandiri seperti itu. Mereka punya tidak kompetensi itu? Kalau sekarang sih, Bu, kalau menurut saya ya, mungkin yang saya ungkap tadi itu kayaknya kalau kompetensinya mungkin belum ada sih, Bu. Jadi dari mereka sendiri yang menganggap tidak bisa, jadi susah, Bu. Jadi susah mau dikembangkan. Itu yang mau saya yang temukan juga, Bu. Kira-kira apa solusinya kalau seperti itu? Nah, jadi mungkin kompetensinya di sini kurang ya, seperti itu. Iya, Nah, seperti itu, Bu. iya baik. Nah, menurut Pak Imran sendiri, kompetensi yang dimiliki rekan sejawat ini, kira-kira kalau saya patok skala ya dari 1 sampai 10, kira-kira kompetensi yang dimiliki rekan-rekan sejawatnya itu berada di angka berapa Pak Imran? Oh ya, Bu. Kalau menurut saya sih, Bu, sementara masih di angka 3, Bu. Karena begitu, saya rasa sangat kurang, Bu, untuk mungkin kemandiriannya. Jadi kompetensi atau kemandiriannya itu berada di angka 3 ya, seperti itu Pak Imran. Ya, benar sekali, Bu. Ya. Nah, jadi Pak Imran ini mau meningkatkan kemandiriannya rekan-rekan sejawat. Nah, kira-kira mau ditingkatkan menjadi angka berapa Pak Imran? Kalau sementara sih, Bu, mungkin ke angka 7 dulu, Bu, untuk sementara. Ke angka 7 ya. Iya. Ya. Baik. Nah, ingin ditingkatkan ke angka 7. Nah, untuk meningkatkan ke angka 7 itu, kira-kira Pak Imran punya rencana apa ke depannya? Kalau rencana saya sih, Bu, untuk teman-teman ini akan saya dampingi langsung, Bu. Jadi mungkin ada yang memang betul-betul butuh bimbingan, Bu. Saya akan dampingi langsung. Saya ajar, mungkin mencari waktu yang khusus untuk saya ajar mereka, utamanya dalam hal IT, Bu. Oh iya, jadi rencananya Pak Imran untuk ke depannya adalah mendampingi secara langsung ya. Ya, Bu. Ya, kalau boleh tahu kira-kira kurang lebih berapa orang nih di sekolahnya Pak Imran yang butuh pendampingan secara langsung? Kalau yang butuh, Bu, sekitar 5-6 orang, Bu. Hmm, Lumayan banyak sih. iya, Iya. sekitaran 5 sampai 6 orang ya Pak Imran ya. Oh ya, Bu. Ya. Eh, nah, kan ini terhitung banyak Pak Imran. 5 sampai 6 orang itu termasuk jumlah yang banyak ya. Nah, kira-kira Iya, Bu. selain dari pendampingan langsung nih Pak, ada kira-kira alternatif lain atau rencana lain selain dari pendampingan langsung yang rencananya bisa Pak Imran terapkan? Oh ya, Bu. Jadi kebetulan di sekolah saya, Bu, ada juga beberapa guru muda. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru muda tersebut. Jadi saling berbagi tugas. Mungkin saya yang lebih dulu mengajarkan ke guru yang agak lebih muda ini. Kemudian masing-masing bisa mendampingi 1 atau 2 orang. Jadi saya tidak kewalahan.
Sebenarnya sih Bu tidak masalah kalau saya mendampingi, cuma kalau terlalu banyak ya itulah itu Oh yang iya, membuat saya kewalahan Bu. Tapi kalau mungkin ada bantuan dari teman, saling berbagi, ya. ya mungkin bisa Bu kalau seperti itu. Iya. Ya, kalau menurut saya rencana yang luar biasa ya Pak Imran. Jadi memaksimalkan potensi yang dimiliki guru-guru muda untuk membantu Pak Imran dalam masalah pemecahan masalah yang Pak Imran hadapi sekarang ini. Seperti itu ya Pak Imran. Iya benar sekali Bu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau ada mungkin bantuannya lebih ringan lah Bu dalam Oh, menyelesaikan ini iya. atau dalam membantu teman-teman yang lain bisa mandiri. Oh, seperti itu. Baik. Nah, dari kedua, saya menyimpulkan bahwa ada dua rencana yang akan Pak Imran lakukan ya. Yang pertama tadi pendampingan secara langsung. Yang kedua yaitu memanfaatkan potensi dari guru-guru lain yang memiliki kualifikasi untuk bisa membantu Pak Imran dalam pemecahan masalah ini. Nah, dari kedua ini ya alternatif atau rencana yang akan Pak Imran lakukan, yang mana yang akan menjadi prioritasnya Pak Imran terlebih dahulu, atau apakah ini bisa dilaksanakan secara bersamaan dalam kurun waktu terdekat ini Pak Imran? Oh ya Bu, kalau menurut saya mungkin lebih bagus yang poin kedua Bu yang saya laksanakan. Jadi saya bantu dulu teman Ya. yang lebih muda, yang lebih mampu. Kemudian mereka yang mengajar yang belum mandiri tadi. Kalaupun ada yang dari yang belum mandiri ini yang memang belum paham, belum terlalu terbantu, maka akan saya dampingi secara langsung seperti itu Bu. Oh, Jadi begitu. nanti saya lihat berapa orang yang butuh bimbingan langsung, Heeh. itu yang akan saya dampingi. Jadi Hmm. mungkin awalnya 6 orang belum mandiri, mungkin sisa 2 atau 1 yang harus didampingi Oh, oleh saya. begitu ya. Jadi lebih ke alternatif kedua, meminta bantuan guru lain ya, seperti itu Pak Imran. Ya benar Iya, Bu. baik. Menurut saya itu adalah rencana yang sangat menarik ya, Pak Imran. Selain bisa membantu rekan-rekan yang tadinya kurang mandiri, juga bisa memaksimalkan potensi yang ada. Jadi artinya saling terkait ya, Pak. Nah, kalau begitu, kapan nih kira-kira Pak Imran berencana untuk melakukan rencana yang telah disusun ini atau rencana kedua ini? Rencana Bu akan saya lakukan minggu depan. Kebetulan kan Bu, minggu ini masih libur. Insya Allah minggu depan saya akan mungkin koordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu. Siapa tahu ada juga saran dari kepala sekolah. Hmm. Kemudian akan saya langsung terapkan ke guru-guru tersebut Bu. Insya Allah minggu depan. Oh begitu. Jadi akan dilaksanakan secepat mungkin ya, Pak Imran. Ya benar sekali Bu. Iya. Nah, selain minta bantuan kepada rekan-rekan guru yang tadi yang seperti Pak Imran maksudkan, nah kira-kira siapa lagi atau ada lagi yang bisa membantu Pak Imran dalam hal terlaksananya rencana aksi yang Pak Imran rencanakan ini? Ya kalau dari bantuan selain yang tadi mungkin juga Bu bisa saya minta bantuan atau saran dari guru sekolah yang Bu, siapa tahu ada solusi atau ada masalah yang sama yang mereka hadapi. Mungkin saya bisa tanya-tanya ke rekan-rekan sekolah lain Bu. Oh, begitu. Jadi meminta bantuan dari rekan lain ya. Oh ya. Iya, seperti itu. Iya, ya menurut saya ini adalah rencana yang sangat menarik Pak Imran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya rencananya ini bisa berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Saya menjadi tertarik untuk Ya, Bu. nantinya, saya menjadi tertarik untuk nantinya melihat progres yang Pak Imran lakukan di sekolah ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan punya waktu kembali untuk melakukan percakapan seperti ini ya dan melihat progres yang sudah ada. Nah, terakhir nih Pak Imran, karena kita dibatasi waktu, saya ingin menanyakan pertanyaan yang terakhir untuk Pak Imran. Nah, kira-kira setelah percakapan ini bagaimana atau apa yang Pak Imran rasakan sekarang ini?
Ya, alhamdulillah Bu, agak lega, agak plong karena saya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Awalnya Bu, saya merasa sangat terbebani atas tugas-tugas yang semestinya tidak saya kerjakan. Tapi karena dari proses coaching ini saya bisa menemukan ide-ide atau solusi sehingga saya insya Allah ke depannya tidak merasa galau lagi, tidak merasa terbebani lagi Bu. Seperti itu. Iya, baik begitu ya. Jadi sudah merasa lega, plong karena sudah ada ide-ide yang muncul atau solusi-solusi yang muncul dari Pak Imran untuk masalah yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih Pak Imran untuk waktunya hari ini dan sampai di sini dulu percakapan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayu. Baik, terima kasih kembali Pak. Terima kasih atas praktik coachingnya Ibu Wahyuni dan Pak Imran. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Wahyuni. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching kita tadi secara garis besar. Untuk alur tirta pada saat Bapak Ibu coaching tadi sudah tampak semuanya. Saya sudah melakukan centang di daftar saya. Mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, Bu ya. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah terlihat. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah terpenuhi atau terlihat. Nah, untuk alur tirta, hasil pengamatan saya itu alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu Wahyuni mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Tadi juga sudah tampak Bu, tampak sekali bahwa Ibu Wahyuni sudah menghadirkan diri secara penuh dan telah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Imran. Sehingga ada solusi ataupun memunculkan potensi dari Pak Imran dalam menyelesaikan permasalahan khususnya terkait dengan rendahnya kompetensi guru yang ada di sekolahnya Pak Imran. Nah, pertanyaannya Ibu yang muncul kemudian buat Ibu Wahyuni setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Tadi kan Ibu Wahyuni sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya. Kira-kira bagaimana Bu indikator ketercapaiannya? Iya. Kalau saya merasa bahwa indikator ketercapaiannya itu sudah terpenuhi ya, terbukti dari tadi saya menanyakan bagaimana perasaannya Pak Imran, kemudian Pak Imran mengatakan bahwa merasa lega, merasa puas karena ada ide-ide yang muncul dari Pak Imran sendiri, itu artinya sama dengan Pak Imran atau coach sendiri ini sudah memiliki sudah memiliki jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya di sekolahnya. Seperti itu, Pak. Iya, baik Bu ya. Tadi kan Ibu Wahyuni juga sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach Bu ya. Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam hal dua tadi, yaitu mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, untuk coaching yang akan datang Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalamannya Ibu Wahyuni hari ini melaksanakan coaching? Iya, baik Pak, terima kasih. Jadi kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot. Jadi tujuannya adalah untuk menggali fakta terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Wahyuni sebagai coach dan Pak Imran sebagai coach dalam sesi latihan kita hari ini. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Pak Suwardi dan Pak Imran. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan coaching, tetapi berbeda dengan ruang kolaborasi yang lalu. Pada saat ini kita berada di demonstrasi kontekstual, di mana pada proses coaching ini dihadirkan satu orang, yakni pengamat. Pada kesempatan ini saya sendiri yang bertugas sebagai pengamat. Kemudian yang bertugas sebagai coach yaitu Ibu Rahmawati, yang bertugas sebagai coach yaitu Ibu Wahyuni. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke proses coaching ini, ada namanya tahap praobservasi. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Ibu Rahma selaku coach terkait apa-apa yang Ibu Rahma akan lakukan sebentar. Jadi untuk rubrik penilaiannya, saya sebagai pengamat ingin melihat bagaimana alur tirta ini bisa berjalan dengan baik. Jadi semua alur tirta ini terpenuhi dan tidak ada yang terlupakan dari Ibu Rahma. Kemudian Ibu Rahma, saya mau tanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching sebentar? Ya, baik Pak Imran. Terkait pertanyaan Bapak tadi, kompetensi coaching apa yang ingin saya ingin laksanakan pada kegiatan ini, saya ingin menjadi ini Pak, saya kan ada 3 ya Pak ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang mau Ibu kembangkan, tapi kan karena keterbatasan waktu, kira-kira yang mana lebih spesifiknya lagi, Bu? Dari ketiga ini, apa yang lebih Ibu ingin observasi? Oke. Kompetensi spesifik yang akan saya observasi itu yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak terhadap masalah yang dihadapi oleh coach. Oh ya, Bu. Jadi ada 2, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif. Dari kedua ini, Bu, bisa Ibu sampaikan kira-kira apa indikator ketercapaiannya, Bu? Ya, baik Pak. Terkait indikatornya, indikator yang saya harapkan pada kegiatan ini, saya berharap solusi yang dihadapi dari coach dapat terselesaikan, Pak. Oh ya, Bu. Ya, semoga apa harapan Ibu bisa terwujud. Baik, Bu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu nanti lanjutkan proses coachingnya. Setelah coaching, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan kembali, Bu. Silakan Ibu Rahma. Ya, terima kasih Pak Imran atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Rara. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ingin menyampaikan bahwa proses ini direkam, ya Bu ya, dan yang dapat mengaksesnya itu cuma fasilitator. Adapun kalau Ibu ingin mengizinkan orang untuk melihatnya, Ibu bisa mungkin melalui YouTube seperti itu. Jadi, Baik Bu, terima kasih. Baik, kita mulai ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah di jam seperti ini masih sehat puasanya. Alhamdulillah ya Bu ya, walaupun ya sekarang cuaca sangat panas, ditambah lagi kita sedang berpuasa. Tentunya Iya, itu betul sekali. Ibu Ayu tetap semangat ya Bu ya. Ya, Oke, semangat. baik. Baik Bu. Kemarin Ibu melalui telepon bicara sama saya, ada yang katanya ada yang ingin Ibu sampaikan sama saya. Apa itu? Iya, betul sekali Bu Rara. Jadi saya ingin berkeluh kesah
tentang permasalahan sebagian besar rekan sejawat yang ada di sekolah tempat saya melaksanakan tugas, Bu. Ya. Kenapa itu, Bu? Iya, jadi saya melihat bahwa rekan-rekan sebagian rekan-rekan ini masih menggunakan gaya mengajar yang konvensional. Jadi teman-teman itu mengandalkan metode ceramah, kurang memanfaatkan media yang ada. Padahal di sekolah itu ada infokus, ada laptop juga. Tapi sebagian dari mereka itu masih asik dengan metode ceramah saja yang dia pergunakan di kelasnya. Oh ya, jadi Iya, itu ya Bu ya permasalahan yang Ibu hadapi, rekan kerjanya masih fokus pada metode ceramah. iya. Seperti itu Jadi ya Bu ya. ini menjadi keresahan tersendiri bagi saya, Bu. Oh iya, oke Bu. Ya. Baik. Kira-kira apa harapan Ibu dalam diskusi kita hari ini? Ya, harapannya tentunya semoga setelah perbincangan ini atau setelah diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahan saya di sekolah. Wah ya, amin amin. Semoga ya Bu ya. Oke, baik. Ya. Jadi kira-kira dari permasalahan Ibu tadi, apa yang menjadi tujuan Hmm. yang ingin Ibu capai dari percakapan ini? Iya, jadi tujuan saya itu sekarang kan kita sudah memasuki abad pembelajaran abad 21 ya, yang Ya. segalanya itu kita memanfaatkan teknologi. Jadi tujuan saya itu bagaimana supaya teman-teman ini menjadi termotivasi atau menjadi lebih semangat dalam mengajar dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Jadi bukan hanya memanfaatkan metode ceramah saja, tetapi bisa memaksimalkan eh, potensi-potensi yang ada atau media-media yang ada itu bisa dituangkan dalam pembelajaran supaya anak-anak menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Seperti itu, Bu, tujuan saya. Oh iya, baik Bu. Ah, eh, kira-kira menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, Hmm. eh, kira-kira metode yang selama ini terapkan oleh rekan kerja Ibu itu kira-kira berada di angka berapa ya Bu? Iya, karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa masih menggunakan metode konvensional atau cara-cara konvensional, yaitu metode ceramah tadi, ia masih berada di level 3 lah. Oh, 3 ya Bu ya. Oke, kalau angka 3 itu Ya. menurut saya masih cukup rendah ya Bu ya. Kira-kira dari angka 3 tersebut Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa? Dari skala 1 sampai 10. eh iya, baik. Kalau boleh ya, atau ini saya mau semaksimal mungkin. Kalau bisa ya berada di level 9 lah, atau paling Oke, tidak 8. oke. Amin, amin, amin. Oke, baik ya Bu ya. Tadi Ibu mengatakan ingin berusaha meningkatkan dari angka 3, meningkatkannya menjadi angka 9 atau minimal angka 8. Kira-kira untuk mendapatkan angka tersebut, apa strategi yang akan Ibu rancang agar hal tersebut bisa tercapai? Ya, jadi strategi atau rencananya itu saya mau mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh rekan sejawat melalui pendampingan. Jadi akan saya lakukan pendampingan secara individu ya,
terhadap rekan-rekan sejawat yang tadinya masih menggunakan metode ceramah, mungkin bisa saya lakukan pendampingan, sharing-sharing tentang media-media pembelajaran yang bisa digunakan, sharing tentang penggunaan Infokus, kemudian atau kalau memungkinkan ya memanfaatkan media-media seperti PowerPoint, Canva, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus ya Bu ya, luar biasa sekali. Baik, dari strategi yang tadi Ibu katakan, kira-kira ada tidak strategi lain selain strategi yang tadi Ibu katakan? Iya, jadi selain dari yang saya sampaikan, mungkin juga strategi lain itu adalah mengadakan pelatihan. Mungkin bisa saya berkoordinasi atau mengusulkan kepada komunitas praktisi yang ada di sekolah melalui KKG, mungkin bisa dilakukan atau diusulkan untuk mengajarkan atau menampilkan apa ya, bukan menampilkan, artinya dengan materi media pembelajaran mungkin bisa dihadirkan pada saat KKG. Jadi atau mengajarkan langkah-langkah pembuatan Canva mungkin, atau langkah-langkah pembuatan PowerPoint mungkin yang bisa dimasukkan video-video pembelajaran di dalamnya agar supaya teman-teman kita menjadi paham memanfaatkan media-media yang ada. Seperti itu, Ibu Rara. Luar biasa ya Bu ya, strategi yang Ibu rancang. Baik, kira-kira dari strategi-strategi tadi yang Ibu katakan, kira-kira yang mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu? Kira-kira yang mana dulu ini Bu, yang akan Ibu lakukan? Iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya yang pertama itu melakukan pendampingan, yang kedua mungkin bisa mengusulkan ke dalam kegiatan KKG ya, atau mengadakan pelatihan. Nah, yang paling memungkinkan menurut saya itu adalah yang pertama dulu mengadakan pendampingan individu kepada teman-teman. Yang itu yang saya prioritaskan. Oh iya, iya. Oke, pendampingan individu ya Bu ya. Ya. Terus apa strategi yang akan Ibu siapkan untuk rencana pendampingan tersebut? Ya mungkin saya informasikan kepada rekan-rekan guru dulu ya, mengajak dulu Ya, mau tidak ya melakukan pendampingan ini. Nah, setelah bersedia, barulah saya rancang untuk atur jadwalnya, mungkin diambil di luar jam mengajar. Kemudian selain jadwal ya tentunya persiapan-persiapan berupa materi yang akan disampaikan pada saat pendampingan. oke baik Seperti Bu. itu, Bu. Terus kira-kira apa tolak ukur dari keterlaksanaan rencana Ibu tadi? Tolak ukurnya apa? Kalau menjadi tolak ukur, ya itu tadi sesuai dengan tujuan saya di awal bahwa eh, karena masih menggunakan ceramah, jadi apabila rekan sejawat bersedia untuk menggunakan media-media pembelajaran, menghadirkan media-media pembelajaran pada saat mengajar, itu saya rasa itu yang menjadi tolak ukur saya, keberhasilan saya bisa dinilai dari situ. Seperti itu. Oke, baik Bu. Eh, kan Ibu tadi bilang rencana yang akan pertama Ibu lakukan adalah pendampingan. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Saya upayakan secepatnya, Bu. Kalau bisa setelah saya bicara, kalau memang mereka bersedia ya, paling tidak minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Baik, depan ya Bu ya, bagus ya Bu ya. Eh, Ya. terus eh, siapa saja kira-kira yang terlibat dalam rencana yang
akan Ibu lakukan? Yang terlibat ya yang pertama tentu kepala sekolah ya. Saya akan menyampaikan dulu maksud dan tujuan saya seperti apa kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah mendukung terlaksananya rencana kegiatan yang saya programkan ini. Nah, yang kedua, saya bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain yang sudah kompeten di bidangnya atau sudah menguasai beberapa teknologi, itu saya bisa bekerja sama meminta bantuan untuk bisa membantu saya dalam proses pendampingan yang telah saya rencanakan. Seperti itu, Bu. Oh ya, bagus ya Bu ya. Sudah sangat luar biasa dari apa yang Ibu Ayu katakan tadi. Eh, nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan masalah yang Ibu hadapi Kalau dan sudah ditanya, mendapatkan solusinya juga? Bagaimana iya, perasaannya Bu? kalau ditanya perasaan yang tadinya itu saya merasa resah ya, ada keresahan tersendiri setelah melakukan perbincangan ini atau diskusi ini dengan Ibu Rara, saya menjadi semangat lagi karena saya menemukan ide-ide untuk atau menjadi sebuah solusi dari apa yang menjadi keresahan saya di awal. Jadi mungkin sesuai dengan percakapan kita, saya akan melaksanakan ide-ide tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya setelah diskusi ini yang awalnya Ibu Ayu sudah mungkin kepalanya sakit mencari solusi, setelah kita berbincang-bincang sudah mendapatkan solusinya sendiri. Ya, Dan sekarang perasaan Ibu Ayu sudah lega ya, seperti betul. itu. Iya, Iya, baik. alhamdulillah sudah ada kelegaan atau keplong lah seperti itu, Bu Rara. Alhamdulillah ya. Oke, baik Bu Ayu, karena sekarang ini waktunya jam sholat, Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu ya, perbincangan kita. baik. Saya berharap semoga rencana strategi yang Ibu tadi katakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan seperti itu. Tetap semangat ya Amin. Bu Ayu Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Rara Ya, untuk waktunya hari ya ini. sama-sama Ibu Ayu. Sukses ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah Bu Rara karena sudah berhasil menyelesaikan proses coaching. Sebagai pengamat, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rara. Yang pertama, saya ingin melihat pandangan dari Bu Rara dulu. Apa yang sudah Bu Rara lakukan selama proses coaching tadi? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentunya tadi yang seperti kita lihat pada proses coaching ini yang yang sudah dilakukan tentunya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut. Di mana masalah yang dihadapi oleh coach tersebut dialah yang mencari solusinya. Seperti itu, Pak. Saya mungkin di sini sebagai coaching hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan solusi tersebut. Kemudian juga Pak, pada kegiatan tadi saya juga sudah menggunakan alur tirta, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya Pak. Oh ya, terima kasih Bu Rara. Kemudian saya ingin menyampaikan hasil observasi yang telah saya lihat dari proses coaching Bu Rara. Alhamdulillah Bu Rara tadi sudah menerapkan kompetensi inti coaching yang dua tadi, yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dari coachingnya. Selanjutnya Ibu Rara sudah menerapkan alur tirta dengan baik, di mana Ibu Rara sudah menanyakan tujuan percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah,
kemudian sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab atau kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Alhamdulillah Bu Rara sudah melaksanakan semua alur tirta ini. Dan untuk kedepannya Bu Rara, apa yang mau lagi Ibu Rara kembangkan? Mungkin untuk kedepannya Pak, yang ingin saya kembangkan tentunya saya berharap terus banyak berlatih agar pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Koci bisa dapat menemukan solusi. Seperti itu Pak. Oh ya, Bu Rara, semoga harapan Ibu bisa tercapai. Mungkin sekian dulu untuk demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga kedepannya proses coaching kita lakukan bersama bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian dari Amin. saya. Ya, Ya. terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran, terima kasih Bu Ayu.